Oke, jadi selamat pagi semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, bagi yang masih belum kenal, saya Clementius Edward, biasanya panggil Edward aja sih. Jadi di sini saya akan menemani kalian untuk study club multimedia systems ya, sampai sesi berakhir. Oke, boleh next slide. Jadi pertama nih, aku mau beri kisi-kisi nih buat multimedia system. Sebenarnya sih ini aku dapat ini dari teman sih. Jadi bagi yang mau screenshot dulu, boleh deh. Aku kasih waktu. Atau kalau misalnya offline mau foto dulu, boleh banget. Aman. Ini yang bagian esai ya. Bobotnya dia 40%. Oke, terus yang berikutnya ini adalah kasusnya. Dia bobotnya 60%. Nanti di setiap PowerPoint saja aku juga udah beri kode. Kalau misalnya di samping kodenya ada tulisan E, berarti itu masuk ke yang bagian esai ya. Sama kalau C, itu nanti bagian case study-nya. Oke, langsung. Nah, jadi untuk study club kali ini saya akan menjelaskan 6 prinsip multimedia ya. Yang tepatnya PowerPoint binus dari sesi 1 sampai 6. Yang pertama yaitu adalah basic principle of multimedia, lalu yang kedua ada teks, yang ketiga image, yang keempat yaitu sound, lalu animation, dan yang terakhir video. Next. Oke, jadi pertama-tama aku mau jelasin nih, apa sih itu multimedia itu sebenarnya ya? Jadi sebenarnya itu multimedia itu dibagi jadi 3 guys. Yang pertama itu adalah multimedia sendiri. Dia itu adalah kombinasi antara teks, foto, suara, animasi, dan juga video. Ketika semuanya mereka digabung, itu jadi multimedia. Sesuai dengan namanya sendiri ya, multi itu artinya banyak. Lalu yang kedua, interaktif multimedia. Nah, multimedia ini itu berfungsi untuk memberikan interaksi kepada si usernya. Contohnya kalau misalnya kalian klik sebuah tombol, dia bakal keluar sebuah kayak interaksi kayak button is click gitu. Contohnya seperti itu. Itu namanya interaktif multimedia. Lalu yang terakhir dia adalah hypermedia. Hypermedia ini artinya itu dia kayak seperti interaktif media tapi bedanya dia ada navigasinya gitu. Kayak contohnya sebuah link gitu yang paling gampang. Nah, kalau misalnya kalian klik link tersebut kan pasti bakal berubah site-nya kan gitu. Kayak kalau misalnya klik nanti bakal pergi ke web page selanjutnya dan berikutnya gitu. Oke, next. Lalu yang pertama, di sini ada penggunaan multimedia. Yang pertama ya contohnya kalau misalnya dalam bisnis ya biasa digunakan untuk seperti presentasi gitu, yang seperti saya lakukan sekarang ya. Terus training atau enggak mungkin interaksi dengan pelanggan ya. Kalau misalnya ada multimedia kan ya jadi kelihatan lebih menarik aja sih sebenarnya gitu. Sama dalam pendidikan contohnya e-learning kayak yang di Zoom ini. Terus ada majalah sama newsletter. Dan kalau misalnya hiburan, siapa sih yang nggak main game? Nggak ada ya. Tentunya kalau misalnya di rumah biasa digunakan untuk hiburan ya guys. Yaitu bisa main game atau enggak streaming YouTube. Oke, next. Nah, ada dua jenis tipe multimedia ya. Yaitu yang pertama itu ada VR, virtual reality. Ini virtual reality ini kayak misalnya kalian itu melakukan simulasi ke dalam dunia digital yang dibuat oleh manusia. Nah, kayak kalau misalnya Anda memakai sebuah kacamata VR gitu, kau udah ngerasa kayak, oh gue itu udah gak ada di dalam kehidupan nyata lagi gitu. Gue kayak udah bener-bener nyasar ke dalam map sebuah game lah kalau misalnya dalam contoh VR-nya game ya. Nah, contohnya ini headset VR nih yang seperti yang dipakai sama orang ini nih. Ini headset VR ya ini. Nah, terus habis itu, nah seperti yang tadi aku bilang, bayangin kalau misalnya Anda pakai kacamata ajaib ya. Terus habis itu kalau misalnya udah pakai kacamata tersebut, nah rasanya kayak, wah, gue udah gak kelihatan ruangan gue lagi gitu loh. Kayak udah bener-bener nyasar di dunia sendiri gitu yang dibuat oleh digital. Jadi istilah gampangnya gitu. Oke, boleh next saja. Lalu yang kedua ini ada AR. AR ini mempunyai kepanjangan augmented reality. Nah, ini adalah sebuah teknologi yang kayak kau masih berada di dunia nyata, tapi bedanya itu ada elemen digital
yang ada loh di sekitarnya. Contohnya kalau misalnya main kayak Pokemon ya yang ini ya di gambar ini nih. Nah, mungkin Anda gak kelihatan Pokemon secara asli ya kalau misalnya pakai tatap mata biasa ya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada AR bisa kelihatan. Nah, inilah keajaiban AR itu. Jadi kalau misalnya contoh misalnya pakai HP bisa kelihatan, tapi kalau misalnya HP-nya kau tutup nggak kelihatan. Jadi itu fungsinya AR gitu, menambahkan elemen digital ke kehidupan kita gitu. Nah, oke, jadi mungkin sampai sini sebelum melanjutkan ke teks, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin yang Zoom juga boleh kalau misal mau nanya. Oke, mungkin karena gak ada pertanyaan, langsung lanjut aja ya ke teks. Nah, jadi pertama-tama nih, apa itu teks sebenarnya nih? Jadi teks itu adalah sebuah media dasar dalam sistem media itu, sistem multimedia, digunakan untuk menyampaikan pesan, ide, atau sebuah informasi. Nah tentunya kan kalau misalnya kayak misalnya lihat scrolling IG gitu, pasti kan kalian nggak asing kan kalau misalnya ketemu kayak yang namanya caption gitu kan, pasti kan nggak asing dong. Nah itu dia teks itu gunanya buat itu. Dia itu bisa digunakan untuk menjelaskan informasi yang diberikan dalam situs tersebut kalau misalnya website. Nah, di sini ada tujuannya. Kalau misalnya kita mau membuat sebuah multimedia menarik dan tidak membosankan, nah teks itu biasanya bekerja sama atau digabungkan dengan aspek-aspek multimedia lain yang tadi suku sebutkan di awalnya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dalam teks ini nih ada terbagi menjadi dua tipe nih guys. Yang pertama itu adalah typeface. Dia itu bisa dibilang sebagai keluarga huruf yang kayak memiliki sebuah ukuran dan gaya ya. Contohnya kalau misalnya kalian kalau misalnya pernah pakai Microsoft Word atau Google Doc ya, itu ada yang namanya Times New Roman. Nah, Times New Roman atau gak Arial atau gak Calibri itu dia masuknya ke dalam sebuah typeface. Jadi lebih gampangnya itu typeface itu adalah kayak nama fontnya gitu loh. Nama font yang dipakai dalam sebuah teks. Jadi kalau mau lebih gampangnya sih gitu. Lalu yang kedua, setelah ada typeface, di sini ada font. Nah, yang membedakan font dengan typeface itu, font itu lebih kayak ke gimana sebuah teksnya itu ditampilkan dalam sebuah teksnya. Mungkin kayak contohnya tulisannya tebel gitu, misalnya bold gitu, atau enggak klik yang kalau misalnya bold mungkin size-nya 12 pixel gitu. Oke, langsung next aja. Nah, selain ada typeface sama font, di sini juga ada leading sama kerning nih. Nah, apa sih bedanya sama itu kedua? Nah, jadi leading itu, dia itu adalah jarak antara baris teks ke teks lainnya. Jadi misalnya gini nih. Misalnya aku punya sebuah teks, kalau misalnya leading ya, ini leading. Wah, nggak nyata. Nggak nyata. Ada lagi, baru. Jadi leading itu seperti ini nih. Misalnya ini ada misalnya di sini ada sebuah dokumen nih misalnya nih. Ini adalah dokumen nih misalnya kayak contohnya kayak kertas gitu. Nah, misalnya ini ada tulisan nih kayak sini sama sini nih. Nah, ini tuh jarak dari sini ke sini. Itu namanya leading. Nah, lebih gampangnya itu kalau misalnya kalian sering pakai Microsoft Word ya, leading itu lebih kayak ke line spacingnya gitu loh. Jadi kayak eh, contohnya kayak kalau misalnya ya yang di sini nih di PPT ini nih. Nih, leading itu adalah kayak jarak dari G yang atas ini ke G yang di bawah nih kalau yang di contohnya nih. Nah, ini kalau misalnya untuk leading. Oke, jadi leading pun juga dibagi menjadi dua ya.
yaitu ada serif dan juga sans serif. Lalu yang kedua kerning. Kerning ini itu dia adalah jarak dari sebuah huruf ke huruf yang lain. Jadi misalnya di dalam contoh ini nih, tracking ini nih, jadi jarak antara GN sama G ini disebut dengan kerning ini nih. Dia itu adalah lebih spesifiknya itu jarak antara huruf pertama ke huruf kedua. Itu adalah kerning. Oke, boleh next. Oke, jadi ini adalah contoh leading yang kurang nyaman ya. Nah, ini penting nih, penting buat dipahamin karena ini keluar di kasus ya, kemungkinan sesuai dengan spekulasiku. Nah, contohnya kalau misalnya ku punya leading seperti ini nih, kalian pasti dapat 100 di UTS. Amin. Nah, ini leadingnya jauh banget nih. Kayak, wah, gue capek banget nge-scroll gitu ya. Gue bakal capek nge-scroll, terus habis itu kayak, lu tulis satu kalimat aja udah boros banget kan tempatnya gitu. Nah, ini kalau misalnya leadingnya terlalu besar, jadi masalah juga nih dalam aspek multimedia. Udah penggunanya capek nge-scroll, terus habis itu boros tempat, dan masih banyak lagi ya gitu ya. Jadi kayak ini yang jadi pembacanya ini jadi merasa kurang nyaman aja gitu loh. Nah, sama seperti ini, kalau misalnya leadingnya terlalu dempet, kayak tiba-tiba nih, misalnya aku baca dari baris kedua nih, tapi pernah gak kayak misalnya nggak nyadar gitu kayak udah baca baris kedua, terus habis itu tiba-tiba kayak baca baris kedua lagi gitu. Nah itu tuh jadi masalah tuh kalau misalnya leadingnya terlalu dempet. Karena pembaca itu bisa jadi kayak lebih ke, aduh mana sih line berikutnya itu, kayak kadang-kadang bisa kecampur gitu loh. Bikin matanya pun juga kayak gak nyaman loh gitu, pas dibaca loh gitu. Nah jadi sampai sini paham gak? Iya betul, bikin mata sakit. Kayak bacanya udah gak enak, bikin mata sakit. Ya emang sih sebenarnya ini lebih menghemat tempat, tapi lebih gak nyaman aja loh gitu buat dibaca. Iya benar. Oke, next aja. Nah ini adalah contoh leading yang tepat nih. Nah kalau misalnya contoh leading yang tepat itu, dia memiliki jarak antara baris pertama dan baris kedua ini oke gitu, kayak nggak terlalu panjang dan juga nggak terlalu pendek. Nah, misalnya dalam teks ini nih, lebih nyaman dibacakan dibandingkan sama yang sebelumnya ya. Nah, jarak jarak spasi antar teks itu lebih lega dan juga tidak terlalu mepet. Jadinya matanya juga nggak merasa capek banget gitu loh buat ngebaca. Dan juga nge-scrollnya pun juga oke-oke aja gitu. Kayak gue gak harus nge-scroll banyak-banyak buat tulisan panjang. Apalagi kalau misalnya kalian mau tulis, apalagi kalau misalnya mau tulis artikel ya gitu ya, atau gak tulis kayak semacam teks-teks yang panjang gitu, atau gak kayak jurnal gitu ya, pasti kan itu banyak paragraf kan, sama jumlah katanya kan pasti bakal banyak kan. Nah bayangin aja kalau misalnya leadingnya itu leadingnya itu kayak panjang banget. Nah jadi mau berapa halaman tuh dokumennya tuh. Nah gitu sih lebih tepatnya. Oke lanjut aja next. Nah, selain leading yang tepat, kita juga perlu memperhatikan nih kerning yang tepat juga. Di sebelah kiri ini nih, ini adalah kerning yang salah nih. Iya, kerning yang jelek maksudnya. Nah, dalam contoh teks ini nih, uh, a map leads to victory ini. Nah, ini itu kayak kesannya kayak pembacanya mungkin bakal mengira kayak, lah ini spasi yang mana sih gitu, kayak susah loh gitu bacanya gitu. Kadang-kadang ketukar spasi atau enggak sama huruf-hurufnya gitu. Nah, kerningnya di sini berantakan. Susah banget buat membedain spasinya kan, sama bisa membingungkan pembacanya. Nah, pembacanya mungkin bilang kayak sebuah Maple iklan untuk kemenangan kan nggak masuk akal kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kerningnya bagus, kayak konsisten gitu. Nah, kerningnya di sini lebih nyaman kan, kayak gue lebih bisa gampang untuk membedakan yang mana spasi, yang mana jarak antar huruf gitu. Nah, mungkin pembacanya bakal nangkep kayak sebuah peta untuk mencapai kemenangan. Benar dong, itu yang sebenarnya saya pengen menyampaikan gitu sebenarnya. Nah, dengan cara kita punya kerning yang tepat ini, pembaca jadi lebih bisa menangkap informasi yang lebih jelas gitu. Supaya kesannya jadi lebih gak hoax gitu loh. Padahal kita mau menyampaikan informasi dengan benar. Oke, next aja.
Nah, mungkin ini sekian saja dari bagian teks. Apa ada yang ingin ditanyakan? Yang offline mungkin nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke image aja. Nah, di sini Ki, aku ingin menjelaskan nih, apa sih itu image? Jadi image itu adalah sebuah gambar, ya ini image sih, gambar dalam multimedia yang menyampaikan sebuah elemen visual gitu. Dia itu image ini lebih biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sebuah situasi gitu, atau enggak untuk mempercantik tampilan dalam multimedia gitu. Nah, di sini ada dua jenis image, yaitu yang pertama adalah bitmap dan yang kedua itu adalah vector image. Nah, nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya akan ada di next slide-nya. Nah, jadi bitmap ini umumnya itu digunakan untuk gambar-gambar yang mau memiliki detail yang realistis ya. Soalnya kalau bitmap ini dia lebih ke detailnya lebih bagus gitu loh dibandingkan sama vektor. Nah, dia itu kalau misalnya bitmap itu, dia terdiri dari banyak titik-titik kecil gitu loh. Kayak kalau misal titik-titik kecil gitu, kalau misalnya di dalam komputer kan itu kan namanya pixel ya gitu ya. Nah, itu dia bakal terdiri dari titik-titik kecil gitu di dalam komputer, sehingga dia akhirnya kalau misalnya titik semuanya digabungin itu, dia bakal membuat sebuah gambar pada akhirnya. Nah, di sini juga ada lagi nih, semakin tinggi resolusi gambar bitmap yang ada, bahkan maka itu berarti dia itu lebih banyak pixel yang ada di dalam gambarnya. Jadi ibaratnya kayak kalau misalnya gambarnya lebih tajam, itu secara tak langsung itu pixelnya itu ada banyak di dalam gambar itu. Jadi kelihatan, jadi kalau misalnya mungkin pas di zoom itu mungkin tetap kelihatan, tapi nggak gitu pecah-pecah banget gitu. Nah, di sini ada contoh-contoh bitmap ya yang paling sering kita jumpain kalau misalnya main PC atau gak main laptop ya. Pasti gak asing kan dengan namanya print screen atau gak Windows Shift S gitu kalau misalnya snipping. Nah, itu pasti gak kenal asing banget ya. Nah, itu dia itu sebenarnya adalah bitmap. Nanti kalau misalnya kalian mau coba tuh nanti kalau misalnya kalian lain kali nge-print screen, coba deh kalian nge-zoom, pasti bakal kelihatan pecah-pecah. Nah, itu contoh softwarenya itu biasanya Adobe Photoshop. Nah, ini biasanya adalah foto editing software tuh, tapi dia sebenarnya kayak lebih fokus kepada bitmapnya aja gitu, karena kita kayak mengedit-edit pixel-pixel yang ada di Photoshopnya gitu. Oke, next aja. Nah, seperti yang tadi aku bilangin ya, bitmap di sini ada kelemahannya ya. Biasanya ini bitmap ini memiliki filenya ukurannya relatif tinggi umumnya ya, tapi balik lagi ini tergantung dengan resolusi gambarnya gitu. Ya, tapi kalau misalnya bitmap tapi resolusinya kecil ya nggak bakal gede juga. tergantung sama resolusinya gitu, berapa kali berapa gitu. Nah, kalau misalnya tadi aku bilang nih, kalau misal gambar bitmapnya itu di zoom, dia bakal kelihatan pixel-pixel tuh. Apalagi kalau misalnya resolusinya rendah banget, mungkin kayak 200 kali 200 ya. Terus kalian ngezoom-zoom itu. Nah, itu jadi masalah tuh. Kalau misalnya pixelnya cuma dikit, apalagi image-nya besar kalau misal kalian zoom-nya. Nah, itu pixelnya bakal kelihatan banget tuh. Oke, next aja. Nah, ini nih. Ini ini secara visualnya kira-kira begini nih contoh kelemahan bitmap. Nih, yang pertama aku ada contoh gambar yang pertama nih. Ya, mungkin ini contohnya sebelum di zoom ya ini ya. Kayak, wah tajam banget ya, kayak main game grafik rata kanan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya bitmap, kalau misalnya kita nggak ngezoom, dia kayak oke, kalau misalnya bitmap yang memiliki kualitas yang kayak oke gitu, terus habis kita nggak zoom, kelihatannya mungkin bakal ya nggak ada masalah gitu kayak. Nah, tapi kalau misalnya kita udah ngezoom, nah, rasanya bakal jadi kayak gak enak banget nih, kayak wah pecah-pecah, pecah-pecah terus habis itu kayak ya kurang nyaman aja gitu kayak kalau misalnya kita lihat yang pecah-pecah kayak wah gue main game apa sih kayak main game 2 bit aja. Nah ini dia yang jadi masalah bitmap nih kalau misalnya kalian ngezoomnya terlalu besar karena yang tadi saya bilang ya bitmap itu dia terdiri dari banyak pixel-pixel yang menyusun sehingga membuat sebuah image gitu. Jadi ini adalah masalah dari bitmap nih yang ya kalau misalnya
di dalam foto. Next aja. Nah, lalu yang kedua selain bitmap nih, ada juga nih yang namanya vector image. Nah, sesuai dengan namanya vektor ya. Vektor kan itu lebih ke matematika ya kalau misalnya Anda tahu ya. Nah, jadi dia secara tak langsung ini, vektor ini adalah sebuah gambar yang dibuat dengan garis-garis ataupun juga rumus matematika gitu. Mungkin contohnya seperti kalau misalnya aku ada sebuah lingkaran ya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya apa tuh namanya kita suruh sebuah vector image buat ngezoom, dia secara teknis bukan kayak suruh gambarnya ngezoom gitu loh. Alias kau menyuruh lingkarannya ini untuk diperbesar gitu. Jadi kayak lu cuma besarin lingkarannya aja gitu. Tetapi sebenarnya lingkaran itu tidak di zoom, makanya dia gak pecah-pecah gitu. Cara gampangnya gitu. Kalau misalnya mau bedain vector image sama bitmap ya. Nah, karena umumnya vector image itu memiliki kelebihan, yaitu nggak pecah-pecah ya saat di zoom ya. Nah, di sini umumnya itu vector image itu digunakan untuk logo yang biasanya membutuhkan ya kayak kualitas yang kayak nggak pecah-pecah gitu ya kalau misalnya logo ya. Nah, atau enggak ilustrasi gambar yang memerlukan kualitas kalau misalnya di zoom itu dia nggak pecah-pecah gitu. Ya mungkin kalau misalnya mau lihat kayak semacam detail-detail kayak semacam scientific itu atau enggak kayak mau lihat mikroskop gitu. Kalau misalnya mau detail tuh kalau bisa lebih baik pakai vector image karena kalau misalnya pas mereka di zoom itu dia nggak pecah-pecah gitu lebih tepatnya. Oke, next saja. Nah, ini nih yang tadi aku jelasin nih. Jika dibandingkan dengan bitmap, bitmap itu dia lebih memiliki apa tuh namanya gambar yang lebih realistis karena dia terdiri dari pixel-pixel ya. Jadi kayak kalau misalnya yang kayak detail-detail itu lebih kelihatan banget di dalam bitmap. Nah, tapi sayangnya eh, kalau misalnya vektor ini detailnya terbatas karena dia cuma pakai rumus-rumus matematika doang nih guys uh, sama terdiri dari geometris seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau misal kalian punya lingkaran tapi kalian mau zoom, sistemnya itu bukan bakal ngezoom beneran gitu loh. Dia kayak menyuruh sistemnya itu untuk memperbesar lingkaran aja kayak suruh gambar lagi ulang lingkaran tapi yang besar gitu. Jadi ini vektor gitu. Dia lebih kayak ke menghitung skala kalau misalnya kita zoom. Jadi kalau misalnya pas kita apa tuh namanya? Kalau misalnya pas kita zoom itu dia gak pecah-pecah dibandingkan dengan bitmap gitu. Bedanya sih gitu. Tangkep ya? Oke, next. Nah ini ya untuk compare and contrastnya ya dari bitmap sama vektor ya. Nah seperti yang tadi aku bilang ya, kalau misalnya bitmap itu, dia itu tersusun dari pixel-pixel yang tadi saya jelasin ya di awal-awal ya. Dia terdiri dari pixel-pixel. Kalau misalnya vektor itu, dia terdiri dari rumus matematika ataupun garis-garis gitu. Jadi kalau misalnya bitmap sama vektor ini, kalau misal kapan pakainya disesuaikan dengan kondisi-kondisinya gitu. Nah, kalau misal ketajaman, bitmap yang menang di sini. Karena kalau misalnya kita zoom, eh kalau misalnya ketajaman, sorry, kalau misalnya ketajaman itu vektor yang menang. Karena kalau misalnya kita ngezoom, dia itu nggak pecah kalau vektor. Sedangkan kalau misalnya bitmap itu dia bakal pecah. Lalu yang berikutnya itu ukuran filenya itu bitmap itu dia besar ya. Apalagi kalau misalnya kalian mau pakai resolusinya yang tinggi-tinggi gitu. Nah, karena dia memiliki detail yang tinggi, jadi otomatis secara tak langsung kayak ukuran filenya jadi besar dong. Apalagi kalau misal pixelnya banyak. Nah, kalau misalnya vektor, karena dia gak terdiri dari pixel, alias kayak cuman komputasi rumus matematika atau gak kayak cuman semacam geometri doang. Nah, dia kan gak terdiri dari pixel-pixel-pixel gitu. Jadi, maka secara tak langsung, si vektor ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan gitu. Nah, biasanya bitmap ini digunakan untuk foto ya, atau gak seperti kalau misalnya kalian nge-screenshot gitu, itu adalah contoh dari bitmap. Kalau misalnya vektor itu mungkin contohnya itu kalau misalnya kalian bikin logo, kebanyakan mereka pakai vektor karena kalau misalnya mau zoom kan atau mau edit
lebih detail kan, biar gak pecah-pecah gitu. Atau gak sebuah ikon ya. Nah, kalau misalnya untuk bitmap itu dia contohnya kayak seperti Photoshop, atau gak kalau misalnya kalian pakai Microsoft Paint tuh. Nah, dia kalau Microsoft Paint coba deh nanti kalau misal di rumah kalian coba ngezoom tuh, pasti bakal pecah. Sama yang kedua, vektor ini contohnya yaitu adalah Corel Draw ya. Biasanya ini digunakan untuk kalau misalnya kalian mau edit-edit logo gitu, atau enggak kayak semacam mau edit foto yang bersifat vektor gitu. Nah, ini ada dua jenis warna dalam multimedia ya. Mungkin ini sebenarnya kalau secara teori nggak gitu keluar ya di dalam UTS ya. Tapi mungkin ini mungkin kalian bakal pakai kalau misalnya kalian bakal ngedesain. Soalnya setauku ada dosenku yang bilang kalau misalnya kalian ngedesain, kau harus pilih warna yang tepat. Nah, kalau misalnya warna ini ada terbagi menjadi dua, yaitu ada subtraktif dan juga aditif. Nah, apa sih bedanya? Kalau misalnya subtraktif itu dia terdiri dari CMYK, yaitu cyan, magenta, sama yellow. Dan di sini ada juga hitam sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya semuanya digabung, CMYK itu, dia bakal menghasilkan warna hitam. Nah, ini nih. Yang ini CMYK, kalau misalnya digabung, jadi hitam kan. Nah, terus habis itu ada satu lagi, ada RGB. Dia ini adalah warna aditif ya. Kalau misalnya digabung semua RGB ini, dia bakal jadi warna putih. Itu. Ya sebenarnya ini secara teori mungkin nggak keluar, tapi nanti kan ada soal desain tuh. Kalau misalnya yang tadi kisi-kisi yang tadi ku beri tuh ada soal desain. Jadi nanti kalian mungkin disuruh pilih warna yang tepat. Mungkin kayak contohnya kalau misalnya bikin website untuk rumah sakit gitu. Kalau bisa kan pakai warna yang kayak warm gitu atau kayak yang terang gitu, yang lebih nyaman buat mata lah, atau gak kayak warna hijau gitu. Kalau misalnya bikin website rumah sakit, contohnya kayak gitu. Oke. Nah, ini nih yang mungkin jadi nguli-ngulinya nih. Ini yang mungkin jadi nguli-ngulinya nih buat hafal nih. Nah, ini ada beberapa format image. Ini kalau bisa hafalin ya. Karena di soal nih ada nih tadi di kisi-kisi suruh apa tuh namanya? Suruh jelasin kapan kita pakai format image ini. Jadi nggak apa-apa, santai aja. Aku bakal jelasin satu persatu. Tapi yang paling sering keluar tuh ada JPEG, GIF, sama PNG. Ini yang paling sering keluar sih. Jadi kalau misalnya mau hafalin, fokus ke yang tiga ini aja nih. Kalau bisa fokus ke itu dua aja. Nah, yang pertama itu adalah JPEG. JPG itu adalah jenis gambar yang dimana dia sebenarnya kayak ukurannya itu kayak oke-oke aja gitu, kayak gua itu nggak terlalu besar dan gua itu nggak terlalu kecil. Dia kayak semacam gambar tapi yang udah agak dikompres gitu loh. Jadi kayak kualitasnya mungkin masih oke gitu, tapi nggak sebagus PNG. Nanti aku jelasin PNG. Kalau misalnya untuk GIF itu tau lah kalau misalnya sering buka WA atau gak apa tuh, kalau misalnya buka bagian emot tuh biasa kan ada tulisan GIF tuh. Nah, GIF itu adalah sebuah foto yang dimana dia mendukung sebuah animasi. Kayak contohnya ya orang gerak-gerak gitu, ya itu adalah GIF. Tapi sayangnya GIF itu dia cuman menyupport 256 warna aja. Dia nggak bisa sedetail seperti JPEG sama PNG. Warnanya dia terbatas. Jadi makanya kalau nggak semua foto itu cocok buat dibikin GIF gitu. Kayak dia bakal mengurangi warnanya. Ya bayangin aja kalau misalnya warna kan ada ribuan ya sebenarnya, tapi di GIF ini dia hanya support 256 warna aja. Sama yang terakhir adalah PNG. PNG ini dia ukurannya besar banget, tapi dia kualitasnya paling tinggi dibandingkan sama format image yang lain. Nah, biasanya kalau misalnya apa tuh namanya? Dia itu kayak secara tak langsung ini format ini memiliki kayak resolusi yang tinggi lah secara umumnya. Nah, kalau misalnya dari tiga format ini yang tadi ku jelasin, biasanya kalau untuk JPEG, kalau misalnya kalian lihat Google Image ya gitu ya, kalau misalnya kalian surfing Google gitu, kalau misalnya kalian surfing Google tuh itu biasanya dia keluarnya JPG. Kenapa dia pakai JPG? Ya bayangin aja kalau misalnya semua pakai PNG ya. Kalau misalnya kau pakai kuota boros nggak? Boros banget kan? Kalau misalnya
Kalian kan kalau misalnya search Google Image kan dia ada keluar ribuan foto ya. Bayangin situsnya itu harus harus loading 1.000 gambar yang kualitasnya tinggi-tinggi. Kan nggak mungkin ya. Makanya jadi kebanyakan kalau misalnya kalian pakai Google Image, dia itu JPG pada umumnya. Ya sebenarnya ada PNG tapi jarang. Soalnya yang seperti tadi aku bilang, mana mungkin sih kalau misalnya kualitas tinggi semua di loading sama Google ya gitu, udah makan kuota, udah makan server banyak, dan masih ada banyak lagi gitu. Nah, kalau misalnya untuk GIF itu dia adalah jenis format itu yang cocok banget kalau misalnya kalian bikin memes lah gitu, kayak contohnya pas kalian pas WA gitu. Nah, itu sering ya kalau misalnya kita pakai GIF ya, apalagi Discord tuh stiker yang gerak-gerak tuh, itu sebenarnya dia GIF tuh sebenarnya. Lalu yang terakhir PNG, dia itu sebuah image yang kualitasnya tinggi. Dia biasanya dipakai kalau misalnya kalian mau edit-edit yang kayak lebih profesional gitu. Kayak contohnya pas mau bikin logo atau enggak mau bikin apa tuh namanya seni gitu yang butuh kualitasnya yang tinggi. Biasanya pakai PNG. Pokoknya ingat aja, PNG itu kualitas tertinggi, GIF itu dia mendukung animasi, yang terakhir itu JPG atau JPG, itu dua-duanya sama aja sih. Dia itu untuk menjelaskan apa tuh namanya dia itu untuk foto yang kualitasnya kayak oke-oke aja standar gitu. Sama nanti ini untuk TIFF sama BMP bisa kalian jelajahin sendiri ya. Aku lebih fokus ke yang tiga ini yang paling sering keluar menurutku. Oh, oke. Kenapa? Oh, misalnya JPG kan sama PNG ya. Itu sebenarnya kalau di itu gambar selain perbedaan ukuran file itu ada bedanya gimana? Kalau misalnya JPG, dia itu jenis gambarnya kayak lebih ke nggak setajam PNG loh gitu loh, kayak dia kurang kurang detail gitu, lebih ke kurang detail. Tapi kalau misalnya JPG kan dia ibaratnya kayak kalau misalnya kalian ngekompres foto ya, kalau misalkan ngekompres foto kan itu dia lebih bakal dikurangin ya pikselnya gitu ya, dia bakal ngurangin jumlah piksel ya. Itu PNG umumnya lebih gitu, dia ibaratnya kayak sebuah PNG tapi dia pakai JPG itu lebih ke PNG tapi yang udah kau masukin ke dalam image kompresor loh gitu, nangkep. Iya, PNG itu lebih ke kualitas yang tertinggi gitu, kayak misalnya ada kompresor, misalnya aku ada image pertama, tapi PNG itu adalah image pertamanya yang sebelum aku masukin ke dalam kompresornya. Lalu image kedua ini yaitu ada JPG, ibaratnya kayak gue ada ini adalah PNG tapi yang udah dikompres gitu. Menjawab gak? Oke. Okay. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum masuk ke sound, mungkin dari Zoom. Oke, okay, karena nggak ada pertanyaan lagi, langsung lanjut ke materi berikutnya ya, sound. Oke, okay, boleh next. Nah, sound ini dalam multimedia memiliki teori yaitu adalah sebuah getaran yang merambat sebagai gelombang mekanik di dalam udara. Nah, biasanya sound ini digunakan untuk menambah emosi atau gak feeling kita gitu. Kan kalau misalnya kalian denger lagu kan ada yang bilang kayak lagu bucin atau gak lagu lagu apa tuh namanya, lagu relax, lagu jazz atau gak lagu apa gitu. Dia itu aspek suara yang kayak lebih mendorong ke emosi kita gitu, kayak kita bisa tahu lagu ini lagu galau kalau misalnya nadanya kayak gitu, pasti pasti tahu lah gitu. Nah, itu kalau kalau misalnya sound ini bukan cuma lagu aja. Biasanya sound ini juga biasanya kalau misalnya kalian main game kan juga ada efek klik tombol ya gitu ya. Kayak ada suara tek gitu ya. Nah, dia itu juga ada juga kalau misalnya sound itu biasa digunakan kalau misalnya mau menyampaikan informasi. Pasti kalau misalnya kalian nge-WA nggak asing kan sama yang namanya VN ya atau nggak voice note. Dia menyampaikan informasi kan, tapi bukan dalam bentuk teks, melainkan dia dalam bentuk suara. Sorry, kelihatan. Oke, okay, next aja. Nah, ini mungkin keluar di esai ya.
Yang ini ada teori quantization dan juga ada komponen-komponen suara. Nanti aku jelasin satu-satu. Nah, quantization itu dia adalah proses kalau misalnya si komputer itu dia mau memproses sebuah suara. Nah, karena kok kalau misalnya anak-anak komsai tahu lah, kalau misalnya komputer itu dia lebih gampang mencerna angka dibandingkan dengan kata-kata, pasti tahu dong. Nah, karena si komputer itu dia lebih gampang mencerna angka-angka dibandingkan dengan suara secara langsung, makanya dia perlu teori quantization ini. Jadi prosesnya itu si komputer itu dia kayak mengubah suara yang kita ngomong ini. Kalau misalnya contoh lagi ngerekam ya, kita lagi ngomong nih ke komputer, tapi si komputernya itu dia nggak proses jadi angka dulu. Oh, gue lebih ngerti angka-angka loh daripada ngomong-ngomong loh. Namanya komputer ya. Nah, kalau misalnya si komputer udah memproses jadi angka-angka, dia bakal ngerubah lagi ke dalam suara lagi, tapi dalam bentuk file. Itu yang namanya quantization. Misalnya kalau misalnya kita lagi recording nih, nah itu biasanya quantization dipakai tuh supaya rekaman kita bisa tersimpan. Nah, di sini ada beberapa komponen suara ya, yaitu ada sampling rate sama bit depth. Nah, jadi sampling rate itu apa sih? Sampling rate itu dia adalah seberapa sering suara tersebut direkam dan disimpan oleh komputer. Contohnya kalau misalnya dalam fisika lebih ke frekuensi lah gitu, kayak frekuensi gelombang gitu. Nah itu tuh, kalau misalnya dalam suara tuh dia lebih ke dia namanya sampling rate. Ibaratnya sampling rate itu kayak frekuensi lah gitu. Gampangnya seperti gitu. Nah kalau misalnya bit depth, dia itu adalah berapa banyak sampel data yang digunakan dalam sebuah file suara. Contohnya kalau misalnya dalam file suara itu ya ada yang namanya kayak 16 bit sama 24 bit. Nah, bit itu sebenarnya apa sih? Bit itu dia lebih kayak ke variasi suaranya gitu. Kalau misalnya contoh ada volume besar sama kecil tuh, contohnya ya. Nah, kalau misalnya bitnya rendah, kalau misalnya kita naikin volumenya itu, dia bakal kayak kalau misalnya kita naikin dikit aja itu kadang-kadang suaranya langsung jebret, langsung kenceng banget. Itu kalau misalnya bitnya terlalu rendah. Tapi kalau misalnya bitnya tinggi, kalau misal kita naikin dikit, ya dia naiknya dikit gitu. Kayak lebih ke sensitivitas suaranya gitu pas kita mau naikin atau pas kita mau gedein atau kecilin suaranya gitu. Contohnya kalau misalnya yang tadi kuberikan dalam uh, volume knob suara ya gitu ya. Nah itu kalau misalnya sensitivitasnya itu pas kita mau gedein atau kecilin suara, dia tergantung sama bit depth-nya yang ada gitu. Jadi semakin besar bit depth-nya, maka dia semakin halus suaranya gitu, lebih tepatnya begitu. Oke, next saja. Nah, ini juga nih yang agak nguli nih. Jadi ada beberapa format file suara nih yang kalian harus hafal juga buat di ujian. Karena kenapa? Nanti di dalam case study nih, kalian bakal disuruh pilih file format suara yang tepat nih guys. Nah, yang pertama itu sama sih, ku pilih 3 ini. Ku pilih yang ini sih, WAV, MP3 sama MIDI. Ini yang kemungkinan besar paling keluar saat ujian. Yang pertama itu adalah WAV. Ibaratnya WAV itu mirip seperti PNG dalam image. Dia itu memiliki kualitas yang paling tinggi dibandingkan dengan file format suara lainnya. Nah, tapi kalau misalnya punya kualitas tinggi, ya otomatis ukuran filenya jadi besar dong. Nah, gitu. Nah, biasa kalau misalnya kapan sih kita pakai WAV? Nah, kalau misalnya WAV itu umumnya dipakai kalau misalnya kita mau rekam profesional, contohnya kayak rekam studio. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya kalian rekam studio tapi akhirnya suaranya kresek-kresek, kan nggak mau dong. Nah, itu biasanya WAV digunakan kalau misalnya kalian rekam studio. Nah, lalu berikutnya itu adalah MP3. MP3 itu MP3 itu dia lebih kayak ke JPG dalam sebuah gambar. Yang tadi ku jelasin ya, JPG itu dia adalah gambar yang lebih dikompres gitu. Nah, sama di dalam sound. MP3 itu dia lebih ke file format sound, tetapi dia agak lebih dikompres dikit lah. Tapi tenang kok, suaranya masih bagus. Tapi biasanya MP3 ini digunakan kalau misalnya kita nge-stream lagu, contohnya kayak ya YouTube Music gitu. Ya buat apa kalau misalnya kita
dengerin musik suaranya bagus-bagus banget, mau yang Ultra HD gitu, kayak ya sebenarnya sih gak gitu ngaruh-ngaruh banget ya, cuman kayak ngeboros memori gitu. Makanya kebanyakan kalau misalnya kita pakai, kebanyakan kalau misalnya kita nge-streaming YouTube Music gitu, kebanyakan dia pakainya MP3 bukan WAV karena lebih hemat kuota gitu. Nah, yang terakhir ada MIDI nih. MIDI itu dia sebenarnya bukan menyimpan file suara asli, tapi kalau misalnya, tapi MIDI itu lebih kayak sebuah instruksi untuk alat musik. Jadi kayak dengan file MIDI itu, jadi dengan file MIDI itu bisa bikin sebuah instrumennya bersuara. Contohnya kalau misalnya main piano pakai MIDI itu dia bakal keluarin suara aja gitu. Karena secara tak langsung si MIDI-nya ini memberikan instruksinya kepada piano itu untuk memainkan musik. Nah, gitu. Itu tujuan MIDI lebih tepatnya. Nah, untuk file format lainnya AAC, OGG, FLAC bisa dieksplor sendiri ya, karena aku jelasin yang paling sering keluar aja. Oke, next. Nah, ini yang udah mulai agak nguli lagi nih. Ini hitungan nih. Ada sih bilang ini hitungan katanya masuk ya. Nah, di sini ada rumus menghitung ukuran file audio. Ini masuk ke dalam esai nomor 4 ya. Nah, tadi yang karena tadi ku bilang kalau misalnya pas kalian ngitung audio ya, dia kan ada sampling rate dan juga ada bit depth. Nah, karena ada sampling rate sama bit depth, otomatis semakin tinggi sampling rate, maka semakin tinggi juga file size-nya. Dan juga semakin tinggi bit depth-nya, semakin tinggi juga file size-nya. Dan juga jangan lupa ada durasinya. Durasi ini dihitung per detik. Sama ada dua jenis suara, yaitu mono dan stereo. Nah, mono itu apa sih? Sesuai dengan namanya, mono itu artinya satu. Mono itu adalah sebuah suara yang dimana dia memiliki satu channel aja. Contohnya kalau misalnya kalian dengerin lagu, tapi cuman bisa connect ke satu speaker aja gitu. Nah, itu contoh dari mono. Kalau contoh dari stereo, itu contohnya itu dia amplifier. Contohnya ya amplifier. Kalau apa tuh namanya? Kalau misalnya amplifier kan biasa ada kayak semacam sound balancingnya gitu ya. Ada speaker kiri, ada speaker kanan gitu. Nah, supaya si amplifier bisa ngebalance soundnya itu, biasanya dipakai stereo. Misalnya apa tuh namanya? Contohnya mau bikin speaker di kiri lebih besar dibandingkan speaker di kanan gitu. Nah, itu biasanya membutuhkan audio yang namanya stereo gitu. Nah, ini untuk rumusnya ya, boleh dicatat. Ini dihafal, soalnya kan kita boleh pakai cheat sheet, tapi nggak susah kok. Boleh dicatat dulu kalau mau rumusnya. Bagi yang di Zoom boleh di screenshot ya, karena menurutku ini penting. Ini nanti masuk ke dalam hitungannya. Oh iya, nanti PPT-nya aku kasih sih. Tapi ya nyatet aja biar ingat, karena aku kalau biasa ngerangkum tuh ya, kalau misalnya dengan membuat PPT gini contohnya kayak lebih hafal sih tiba-tiba ya. Karena kita kan ada kayak semacam muscle memory ya gitu. Nah, itu dengan ku bikin PPT juga secara tak langsung belajar juga. Makanya budayakan mencatat ya guys. Oke, next aja. Nah, ini ada contoh soal nih. Contohnya Weno ingin menyimpan sebuah lagu ke dalam USB. Tapi sayangnya USB-nya hampir penuh nih. Wah, isi apa aja ya di dalam USB ya? Dia memiliki storage yang hanya tersisa 25 MB. Nah, dia ingin menyimpan sebuah lagu. Nah, lagunya itu memiliki spesifikasi berikut. Contohnya memiliki sampling rate sebesar 44,1 kHz, bit depth-nya 16 bit, jumlah channelnya itu stereo, terus habis itu durasinya 3 menit. Nah, si Weno dia mau pikir-pikir dulu nih, apakah kalau misalnya lagu tersebut dimasukin ke dalam USB-nya muat atau enggak? Mungkin ada yang mau coba hitung-hitung dulu. Kalau tadi rumusnya hafal nggak? Yang ya. Stereo itu kan dikali satu, kalau yang kebalik, kebalik. Stereo dikali dua. Kalau mono dikali satu, iya. Iya.
Ya, mungkin ada yang mau coba kerjain dulu sebelum ku tampilkan jawabannya di next slide atau gimana? Lagi catat soalnya. Iya, ya, boleh, boleh. Satuannya kilohertz atau Hertz, hertz. Dia hitungnya dalam hertz. Cuman kalau misalnya sampling rate itu sendiri, umumnya sih dalam kilohertz ya. Contohnya dalam telepon jadul aja dia udah 8 kilohertz. Kan nggak mungkin ya. Jadi selalu sampling rate itu selalu dalam kilohertz. Tapi bukan berarti kita selalu pakai kilohertz dalam menghitung file size-nya ya. Harus diubah ke hertz dulu. durasinya juga dalam detik? Iya, durasinya juga dalam detik. Kayak fisika lah, SI unit. Oh. Ya, jadi mungkin kalau misalnya ada yang mau coba kerjain dulu, boleh dipersilakan. Nanti di slide selanjutnya nanti aku jelasin solusinya. Aku beri waktu dulu ya, jeda 2 menit mungkin. Mungkin udah pada dapat jawabannya? Lagi dicatat Kak soalnya. Oh iya, santai-santai. Kalau udah dikabarin ya. Itu bukan Setauku boleh. Setauku boleh, tapi nggak tentu ya. Aku lupa-lupa ingat juga. Tapi kalau hitungannya segampang gini, mestinya nggak usah kalkulator. Ya, ada rumusnya sih ketepatan pengambilan sampel. itu sampling rate-nya. Nah, cara menghitung kecepatan sampel gimana? Itu kan ada sampling rate-nya. Kecepatan sampling udah kasih tahu tuh. Ini Oke. nanti tinggal dikasih aja. Ya, oke. 44,100 dikali Ya, benar. dikali apa namanya? Durasinya itu 3 menit. Jadi Iya. diubah ke sekon dulu kan? Iya, diubah ke second dulu. 3 menit. Kan 1 menit kan Ah, 60 detik. Kalau 3 menit itu iya, benar. detik. Jadi 180 detik dikali sama dengan Ada. resolusi bitnya 16 dikali 8. Ya. Bit itu dia bagi 8 ya, karena bit itu selalu kelipatan 8 ya. Dibagi 8, terus habis itu apa namanya dia dikali 2. Ya, kali 2 karena apa? Karena dia stereo. Iya, betul. Jadi 44, segini terus habis itu dikali sama dengan 180 dibagi 2 terus habis itu dikali 2. Jadi di sini 44,100 dikali 180 dikali 4. Ini pakai rumus matematika biasa. Boleh pakai kalkulator nggak ya? Nggak apa. Udah aku tulis jawabannya. Ya penting asal udah tahu rumusnya aja kok. Ya. Oke. 44,100 dikali 180 dibagi
Bener gak? Oke, aman. Aman gak? Jadi jawabannya adalah tiga. Jadi benar jawaban lo. 31, Oke, jadi mungkin ku langsung tampilin solusinya aja ya. Nah, ini solusinya nih. Eh, Tadi kan udah aku bilang ya, kalau misalnya file size itu dia rumusnya itu sampling rate dikali bit depth bagi 8, dikali dengan jumlah channelnya juga, dan juga dikali durasi. Durasinya ingat ya, harus diubah ke second dulu. Nah, jadi kita tinggal masuk-masukin aja. Sampling rate-nya kita tukar dulu ke dalam hertz, yaitu kalau misalnya 4,1 dikali 1000, dia kan jadi 44.100 ya. Sama bit depth-nya itu dibagi 8 ya, karena bit depth itu selalu pasti dalam kelipatan 8 terus. Jadi 16 dibagi 8. Terus habis itu jumlah channelnya juga, karena tadi soalnya stereo, maka dia kali 2 ya. Terus habis itu sama durasinya, kita konversi ke dalam second dulu. Tadi kan 3 menit. Nah, tinggal dikali-kali aja deh. Terus nanti jawabannya segini. Tadi kan karena si Weno kan dia cuma punya storage 25 megabyte ya. Jadi nggak muat ke dalam USB-nya. Jawabannya gitu. Oke, jadi itu aja untuk menghitung format file audio. Boleh next aja. Nah, selain menghitung audio, ada juga menghitung MIDI. MIDI tapi tenang, kalau lebih gampang oh MIDI. Ini dosenku ada bilang ya, MIDI katanya masuk ya, jadi jaga-jaga ya. Tapi ini kata dosenku. Nah, untuk file MIDI, MIDI kepanjangannya Musical Instrument Digital Interface. Dia gampang sih buat ngitung file size-nya, cuma dikali 2 aja. Cuman ini rumusnya ini ku ketemu sendiri ya, soalnya aku cari di PPT Binus nggak ada, tapi kata dosenku masuk aja, jadi ku jaga-jaga aja ya. Jadi hitung file size MIDI ini sebenarnya lebih gampang, yaitu dia jumlah instruksi dikali ukuran per instruksinya. Nanti ini dikasih kok dalam soalnya. Nah, karena MIDI itu dia dia merupakan file yang berisi instruksi, bukan sebuah file suara secara langsung. Jadi dia kayak mau tahu dulu nih ukuran per instruksinya berapa, sama nanti jumlah instruksinya berapa. Karena kan MIDI kan dia menyimpan instruksi ya. Oke, kalau gitu next aja. Nah, ini ada contoh soal perhitungan file size MIDI ya. Nah, misalnya Tono sedang membuat komposisi musik menggunakan MIDI ya. Nah, dia contohnya pengen menyimpan MIDI, dia pengen tahu nih file size MIDI-nya berapa dengan sesuai dengan spesifikasi yang dibuatnya. Misalnya ada jumlah instruksi musiknya 15.000 dan ukuran per instruksinya 3 byte. Nah, tinggal hitung aja deh ukuran file MIDI dalam kilobyte atau gak megabyte kalau misalnya bisa dikonversi. Mungkin ada yang mau coba dulu sebelum ku tampilin jawabannya. Ya gampang sih, tinggal kali doang kayak gini. Mungkin karena ini nggak gitu susah banget, mungkin kok kasih waktu 1 menit ya. Ya,
ini adalah dikali 3 jumlah bit ya. Bukan, jumlah bitnya ukuran per instruksinya. Oke, karena mungkin ini udah lebih dari 1 menit ya, mungkin kau langsung tampilin jawabannya aja. Boleh di next. Nah, ini adalah solusinya ya. Dari tadi menggunakan file media. Tadi rumusnya kan file size itu dia sama dengan jumlah instruksi dikali sama ukuran per instruksinya. Tapi umumnya kalau misalnya emang jawabannya kecil sih, emang kecil sih. MIDI kan dia cuma isi instruksi doang. Jadi dia emang sebenarnya gak gede. Nah, misalnya tadi kan kita tahu kan apa namanya jumlah instruksinya kan tadi ada 15.000. Sama tadi dia ukuran per instruksinya dia ada 3 ya. Nah, jadi ya udah tinggal dikali aja. Makanya tadi MIDI gak sesusah sampling rate kok, santai aja. Jadi makanya dia 45.000 byte. Tapi ingat ya, setiap kali Anda menghitung hasilnya selalu dapat dalam byte. Nanti dalam byte ini kita bisa tukar ke dalam kilobyte. Nah, tadi kan karena soal gara-gara ada diminta suruh tukar ke dalam megabyte juga, nah tinggal dibagi 1000 aja gitu. Sebenarnya sih bagi 1024 ya, cuman untuk memudahkan perhitungan bagi 1000 aja. Oh, ya. Oke. Oke, mungkin ku langsung next saja ya. Nah, mungkin sampai kita materi sound udah selesai nih. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan dulu nih sebelum ku masuk ke animasi? Mungkin yang di Zoom atau enggak yang di online dipersilakan aja. Gak bakal digigit kok, santai. Nggak ada. Mungkin yang di offline, ada yang mau nanya? Kalau misalnya aku jelasinnya kecepatan, bilangin aja ya. Soalnya ini masih banyak materi. Oke, mungkin karena gak ada pertanyaan, aku langsung lanjut aja ya ke animasi ya. Nah, jadi animasi itu apa sih? Animasi itu dia adalah objek yang bergerak di dalam sebuah layer. Dia mirip-mirip kayak gambar sih, cuman bedanya ini gambar yang bergerak. Nah, contoh dari prinsip animasi yang gampang itu, kalau misalnya kalian tahu ya flipbook ya. Kalau misalnya kalian membalikan halaman dengan cepat kan, kalau dia kan kayak kesan-kesannya kan kayak gambarnya kan bergerak ya. Nah, itu dia contoh animasi yang simple ya. Nah, animasi ini dia memiliki istilah yang namanya twinning, dan twinning ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada motion twin, yaitu dia hanya pergerakan dari sebuah animasi dari satu tempat ke tempat lain, kayak contohnya misalnya aku lagi bergerak nih, itu namanya motion twin. Tapi kalau misalnya shape twin, dia adalah sebuah twinning yang mengubah bentuk objeknya. Contohnya kayak misalnya es krim meleleh lah gitu. Itu kan kalau misalnya es krim meleleh kan kayak objek es krimnya itu kan bakal berubah bentuk kan. Nah itu contohnya. Contoh dari shape twin. Dia intinya kalau misal shape twin dia mengubah objeknya. Tapi kalau misalnya motion twin kayak contoh tadi, aku cuma berjalan doang gitu. Itu adalah motion twin. Gitu. Gampangnya sih gitu. Oke, next. Nah, animasi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cell animation sama computer animation. Computer animation nanti saya jelasin di slide berikutnya. Nah, cell animation ini adalah sebuah jenis teknik animasi yang
yang dibuat dengan menggambar frame satu per satu. Nah, flipbook tadi itu sebenarnya dia masuk ke dalam cell animation karena kita menggambar apa tuh gambar pergerakan dari sebuah karakter sedikit demi sedikit sehingga ketika kita membalikan halamannya gitu kelihatan jadi bergerak. Nah, ini namanya cell animation. Nah, cell animation ini juga menghasilkan animasi yang lebih natural dibandingkan dengan computer animation. Kenapa? Kok bisa lebih natural? Kan karena dibuat oleh manusia ya, bukan oleh komputer ya. Jadi bisa lebih ekspresi gitu, kayak contohnya misalnya kau bisa bikin animasi kayak kita lagi loncat, tapi kita loncatnya dalam ekspresi senyum gitu atau gak bahagia. Nah itu bisa tuh kalau misalnya kalian pakai cell animation. Soalnya kan kalian kan bikin secara manual, bisa nambahin ekspresi bebas-bebas ya. Suka-suka kalian lagi tuh mau nambahin ekspresi apa. Ini namanya cell animation. Nah ini ya, terus yang tadi aku bilang sebelumnya, twinning-nya itu dilakukan secara manual. Tapi sampai sini ada yang masih belum paham twinning nggak? Paham kan twinning itu apa? Jadi twinning itu dia adalah menggambar frame per frame atau enggak lebih gampangnya kayak mengisi dari jarak antara keyframe yang ada dalam sebuah animasi. Jadi bilangnya kayak semakin banyak twinning yang kita buat, semakin halus animasinya. Kalau misalnya twinningnya semakin sedikit, ya animasinya jadi kaku aja ya gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh dari cell animation ya, yaitu contohnya kalau misalnya kalian nonton kartun ya, itu ada Tom and Jerry ya, sama Looney Tunes. Itu dia adalah contoh simple dari cell animation. Oke, boleh next saja. Nah, selain cell animation, di sini juga ada computer animation. Nah, computer animation ini secara dengan namanya sendiri ya, komputer ya. Dia itu adalah ada sebuah animasi tapi yang dibantu dengan komputer. Nah, dia prinsipnya mirip seperti cell animation sih, tapi komputer ini menggunakan sebuah software untuk membantu kalian dalam proses twinning-nya gitu. Jadi kalian gak usah capek-capek gambar frame satu per satu gitu kalau bisa dibandingkan sama cell animation. Jadi otomatis karena komputer yang membantu kita untuk menggambar frame-nya, jadi otomatis lebih menghemat waktu dong, iya kan? Nah, computer animation ini juga terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah kinematik. Contohnya kayak kalau misalnya animasi bergerak sendi-sendi gitu, kayak misalnya kita jalan ya pasti sendi kita bergerak ya. Atau enggak juga ada satu lagi morphing. Morphing ini dia adalah perubahan dari satu gambar ke gambar lain tapi yang berubah bentuknya bukan posisinya. Bedanya sama kinematik begitu. Sesuai dengan namanya ya, kan kalau misalnya kinematik di dalam fisika kan dia kayak pergerakan ya. Nah, kalau misalnya morphing itu dia lebih kayak berubah bentuk lah gitu. Berubah bentuk dari sebuah gambarnya gitu, lebih tepatnya. Oke, boleh next aja. Nah, ini nih ada kelebihan dan kekurangan dari cell animation. Ini aku ada bikin tabel ya. Nah, yang pertama, kelebihan dari cell animation itu, dia bakal terlihat lebih unik dan lebih artistik karena kan kita gambar sendiri, bisa tambahin ekspresi apapun atau enggak tambahin ekspresi ini atau enggak apa, bebas gitu. Terserah kita mau gambar animasi kayak apapun bisa semua karena bukan di generate oleh komputer gitu loh. Tapi sayangnya karena kalau misalnya contohnya flipbook ya, kamu mau bikin 200 halaman flipbook ya, capek gak sih gambar animasi 200 kali berulang-ulang kali? Ya makan waktu lama dong. Nah itu kekurangannya kalau misalnya cell animation. Nah sama yang tadi ku bilang ya, gerakan juga lebih natural ya. Nah ini yang tadi ku bilang nih, natural itu maksudnya kayak lebih ke, kalau misalnya animasi kita bergerak, contohnya kita loncat gitu, lebih kelihatannya lebih kayak, wah lebih smooth gitu aja, kayak lebih lebih bagus gitu. Nah ini maksudnya natural. Tapi kalau misalnya kekurangan dari cell animation itu dia agak sulit diedit sih nanti pas selesainya. Nanti kalau untuk berikutnya, kalau misalnya computer animation, dia itu prosesnya lebih cepat dan efisien. Karena kalau misalnya computer animation ya, secara yang tadi ku bilang sebelumnya, computer animation itu dia animasi yang tapi dibantu sama komputer dalam proses twinning-nya. Jadi kayak kita nggak usah capek-capek gambar dari antar frame, dari sebuah frame ke frame yang ini, gitu. Nah, ini juga bisa menghasilkan efek yang kompleks dan dinamis juga ya dalam computer animation ya.
Tapi sayangnya kalau misalnya computer animation itu dia jadi kurang natural gitu, kayak ya kalau misalnya computer animation ya, kalau misalnya enggak ditangani dengan baik, bisa-bisa kayak kita cuman loncat tapi mukanya datar, kayak terlalu kaku gak sih gitu. Nah itu kekurangan dari computer animation gitu. Animasinya itu enggak senatural dibandingkan kalau misalnya kita bikin dengan cell animation. Itu kekurangannya kalau misalnya computer animation. Nah, oke. Kayak di video lompat-lompat itu, untuk di video lompat-lompat itu kan biasanya kan kalau main PS4 itu, Iya. kita pas di dicabut ya, ada di video lompat-lompat itu di layar Ah, komputer. iya itu computer animation. Iya, iya, itu namanya computer animation itu. Oke, next saja. Nah, ini ada format file animasi ya. Nah, yang pertama ada GIF yang tadi aku sebutin sebelumnya. Ini sebenarnya masuk ke image dan juga masuk animasi ya, karena dia ada gambar yang bergerak-gerak. Nah, GIF ini adalah animasi simple dengan sebuah loop, tapi hanya terbatas 256 warna aja tadi yang seperti aku bilang sebelumnya ya. Cocok untuk membuat sebuah meme atau enggak sebuah icon yang bergerak-gerak ya, supaya kelihatan lebih menarik aja gitu loh dibanding diam-diam. Nah, sama di sini juga ada MP4. Dia ini kayak format video animasi gini yang ringan, tapi kualitasnya masih oke lah gitu, masih tinggi gitu. Biasanya ini MP4 ini dipakai kalau misalnya kita lagi nge-browsing di sosial media. Ya, kalau misalnya kalian nge-scrolling IG gitu, nonton Reels gitu, yang animasi gitu, dia apa tuh namanya kayak kualitasnya masih standar lah gitu, nggak gitu butek-butek amat. Kalau misalnya dibandingkan sama MOV ya, buat apa kalau misalnya kita mau scrolling Instagram gitu, tapi pakai MOV yang berkualitas tinggi, loadingnya atau enggak bufferingnya bisa jadi lama kan gitu. Nah, karena MOV juga memiliki kualitas yang tinggi banget, biasanya MOV ini dia dipakai dalam rekaman studio juga animasinya, atau enggak rekaman-rekaman yang bersifatnya pengen lebih profesional gitu, yang memiliki kualitas yang tinggi gitu. Oke, next saja. Nah, animasi cukup sampai sini aja nih. Mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi terakhir? Jadi kalau yang sound itu saya belum yang formatnya itu aku belum foto. Oh, ya udah, boleh balik ke format file sound. Oh, jauh banget, jauh banget. Jauh banget. Format file sound. Ya, ya, ini. Udah. Oke, mungkin yang di Zoom apa ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang? Nggak ada ya? Oke. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung lanjut ke materi terakhir kita ya. Oke, jadi apa sih itu video dalam multimedia? Jadi video itu adalah kombinasi gambar yang bergerak dengan suara yang digunakan. Contohnya seperti sebuah TV, film, atau internet ya. Nah, video itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada video analog dan kedua adalah video digital. Video analog itu contohnya seperti kalau misalnya kalau video analog ya, kalau video analog itu contohnya kalau misalnya kita nonton dengan TV tabung atau enggak kalau misalnya kalian pernah lihat tuh VHS tuh, itu dia adalah contoh video analog ya. Nah, satu lagi ada contoh video digital. Video digital itu dia adalah sebuah video yang apa tuh namanya? Yang dia lebih disimpan di dalam komputer gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau simpan video digital lama-lama gitu di dalam komputer ya aman-aman aja asal filenya nggak korup. Namanya aja digital berarti itu berhubungan dengan komputer. Oke, next aja. Nah ini ya, untuk penjelasan lebih lengkapnya video analog, ini mungkin masuknya di bagian case study-nya ya. Video analog ini adalah video yang merekam dan menyimpan video dalam bentuk sinyal listrik. Nah, contohnya kalau misalnya kalian nonton pakai TV jadul tuh, TV tabung tuh, dia kan ada antenanya kan. Nah, itu kayak sebagai contoh sinyal listriknya gitu dalam sebuah TV tabung tuh. Nah, tapi kalau misalnya kayak sinyal atasnya itu gangguan kan, nah itu tuh masalahnya tuh kayak video analognya ini ya jadi terganggu juga gitu.
kualitasnya dapat berubah-berubah suatu saat gitu. Nah itu yang tadi ku bilang tuh, kalau misal TV tabung, tapi kalau misal antenanya terganggu, ya berarti secara tak langsung video analog ini kualitasnya juga terganggu. Ya kenapa? Karena antenanya terganggu gitu. Nah, contohnya kayak misalnya kaset burem dan berjamur juga. Nah, ini juga contohnya nih. Kalau misalnya analog ini, kalau misalnya videonya disimpan terlalu lama gitu secara fisik, dia bisa kehilangan kualitasnya gitu. Jadi nanti bisa aja nanti pas di play jadi butek-butek atau enggak bahkan bisa error gitu. Oke, next aja. Nah, lalu yang terakhir ada video digital. Video digital ini dia itu adalah gambar yang direkam dalam bentuk digital. Umumnya sih kalau misalnya direkam ya, kan komputer kan seperti biasa ya. Dia itu cuman mengenal angka 01. Kalau misalnya anak komputer science pasti tahu dong yang namanya semacam kayak boolean gitu ya, pasti kenal dong. Kalau boolean kan dia 0 sama 1 kan, 0 berarti false, 1 berarti benar ya. Nah, dia itu umumnya dalam video digital itu dia adalah sebuah video yang direkam tapi disimpan dalam bentuk angka 0 dan 1 gitu. Dan dia itu disimpan juga dalam bentuk format file. Kualitasnya juga dalam video digital itu akan selalu sama. Walaupun kalian mau copy berkali-kali, mau kalian forward berkali-kali, atau gak mau disalin berkali-kali, itu dia tetap kualitasnya akan sama. Asalkan filenya jangan korup aja, karena kalau korup ya rusak video digitalnya gitu. Oke, next aja. Nah, di sini ada kelebihan dan juga kelemahan dari video analog ya. Pasti ini bakal kepake dalam case study nih. Soalnya nanti kan kemungkinan ya sebuah soal bakal suruh tentuin nih lebih cocok pakai yang mana sih, video analog atau enggak video digital. Ini mungkin keluar nih di case. Jadi yang pertama nih video analog ini dia bisa ditonton tanpa perangkat digital. Contohnya kayak kalau misalnya nonton pakai TV biasa kan ya bisa kan. Nah dia juga nggak perlu kompresi, jadi bisa kalian langsung puter aja gitu. Nah kalau misalnya untuk video digital, kelebihannya itu dia bisa kelebihannya kualitasnya bakal sama terus walaupun kalian mau disalin berkali-kali, mau dikirim berkali-kali ke orang gitu, dia kualitasnya bakal tetap tok itu aja gitu, kayak nggak berubah-berubah, nggak menurun. Nah, dia juga mudah diedit dan dikompresi menjadi ukuran yang lebih kecil ya kalau video analog ya. Nah, untuk kekurangannya, kalau misalnya video analog itu dia sebuah video, tapi dia kualitasnya bisa berubah-berubah. Seperti contoh yang tadi aku bilang ya, kalau misalnya TV, apa tuh namanya, antena terganggu, otomatis siarannya jadi terganggu dong, atau kan mungkin kayak bunyi krrrr gitu ya, kalau misalnya TV jadul ya gitu ya. Nah, bisa terganggungan kan. Nah, kalau misalnya untuk video digital, bahayanya gini, kualitasnya bakal terus sama aja gitu. Tapi kalau misalnya sekali korup, videonya rusak gitu, kayak lu mau pakai apa lagi gitu, udah gak bisa dipakai lagi selama-lamanya gitu. Jadi untuk kedua formatnya ada plus minusnya ya gitu ya. Nanti bisa disesuaikan dengan case study-nya, kalau misalnya di keluar soal gini, bisa kalian pilih gini, bisa kalian bandingin yang mana yang lebih cocok sesuai case-nya. Nah, di sini juga ada format file audio nih yang agak nguli-nguli juga ini. Yang pertama di sini ada MP4. MP4 ini dia adalah format file video yang terkompresi yang tapi masih memiliki kualitas yang bagus. Biasanya digunakan kalau misalnya kalian nge-streaming Instagram Reels lah gitu, atau enggak Instagram kalau misalnya nonton video gitu, atau enggak kalau misalnya kayak TikTok gitu. Nah, dia kebanyakan MP4. Karena kalau misalnya pakai AVI nggak mungkin ya, itu filenya terlalu besar ya. Sama yang kedua, AVI ini dia adalah format file video ini dengan kualitas yang tinggi banget, sama seperti PNG dalam gambar atau enggak sama seperti WAV dalam sebuah foto. Tapi ukuran filenya ya otomatis akan menjadi sangat besar gitu ya. Kualitas tinggi pasti ukurannya sangat besar. Nah, biasa AVI ini cocoknya kalau misalnya kalian mau rekam sebuah video yang bersifat lebih profesional lah gitu. Contohnya gitu. Nah, sama yang terakhir MKV, dia itu sebuah format file video yang lebih fleksibel. Dia kayak bisa menyimpan kayak
banyak audio atau kan bahkan bisa menyisipkan subtitle gitu loh. Kayak contohnya dalam video kalau misalnya kita nonton anime ya, kalau misalnya ada yang wibu ya. Kalau misalnya ada yang wibu tuh, kalau misalnya nonton kan bahasa Jepang tuh, pasti ada pasti ada subtitlenya dong, karena kan gak semua orang ngerti bahasa Jepang. Nah, kebanyakan kalau film anime ini, dia kebanyakan pakai MKV, karena dia harus masukin subtitlenya supaya ya kita bisa ngerti. Kan gak mungkin ya kita ngerti bahasa Jepang ya. Mungkin ada yang ngerti, tapi nggak semua orang ngerti gitu. Drakor ya bisa juga, dia pakai MKV. Dia kan butuh subtitle juga gitu. Ini bahasa Korea, tapi nanti takutnya nggak ngerti bahasa Korea, bisa juga tahu. Iya, makanya kalau misalnya yang kayak film-film asing itu kebanyakan dia pakai MKV karena dia di sini lebih mendukung subtitle. Kalau banyak audio itu Kak, Kenapa? banyak audio. Yang mana? MKV banyak audio. Maksudnya bisa channel aksen. Iya, kayak contohnya kalau misalnya kalian beli DVD tuh, kadang-kadang itu suaranya, itu kadang-kadang kan itu dubnya kan bisa berubah. Kayak contohnya kalau misal setel dalam DVD beberapa ya, dia kayak apa tuh namanya kalau misalnya dalam Inggris dia bakal ngomong Inggris, ada juga mendukung bahasa Indonesia gitu beberapa DVD. Bisa disesuaikan language-nya gitu loh nanti. Lebih tepatnya gitu ya. Nanti kalau misal untuk MKV bisa kalian explore sendiri juga ya kalau misalnya ada informasi yang kurang akurat ya. Oke, boleh next aja. Nah, di sini ada juga faktor yang mempengaruhi kualitas digital video. Nanti kemungkinan ini bakal dimasukin ke dalam case study juga ya ini ya. Nah, di sini sama sih, sebenarnya mirip-mirip seperti aspek multimedia lain, yaitu adalah resolusi. Dia itu seperti seberapa tajam sih videonya itu. Ya otomatis kalau misalnya resolusinya makin tinggi, dia makin gede dong, itu apa namanya, file size-nya kan gitu. Misalnya contohnya resolusinya 1920 kali 1080 tuh. Ini sebenarnya sih udah termasuk resolusi yang HD ya, karena dia pixelnya banyak sekali. Sama yang kedua, pasti ya kalau misalnya kalian sering main komputer gak asing dong yang namanya dengan frame rate. Nah, kalau misalnya frame rate itu dia adalah jumlah frame per detik. Namanya juga frame per second ya. Misalnya dia itu frame rate itu lebih kayak ke seberapa cepat gambar tersebut ditampilkan dalam 1 detik. Itu namanya frame rate. Nah, contohnya 24 fps itu digunakan kalau misalnya kita nonton film gitu. Kan kalau misal film 60 fps ya ada sih sebenarnya, tapi jarang, makan memori aja gitu. Sama yang kedua, 60 fps itu kebanyakan dipakai buat gaming ya, atau kan bahkan gaming kalau misalnya kalian main FPS yang first person shooter tuh, itu kebanyakan bisa sampai 300 fps ya, bahkan lebih tinggi lagi. Sama yang terakhir itu adalah codec ya, ada codec ya. Codec itu kayak dia lebih kayak ke algoritma untuk mengkompresi dan juga mendekompresi sebuah file. Nah, ini ada contoh codec nih. Ya, nanti untuk lebih banyak contoh codecnya bisa kalian jelasin sih. Ini kayak contohnya dia itu gunanya untuk mendekompresi sama untuk mengkompresi videonya gitu. Tanpa menghilangkan kualitas. Jadi gitu. Oke, next aja. Nah, masih ada waktu nggak? Udah gak ada waktu ya. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu sebenarnya aku udah siapin latihan ya kalau misalnya sempet ya. Cuman mungkin karena waktunya udah mau habis ya. Jadi ini latihannya mungkin kalian bisa explore juga. Ini jawabannya, ini soalnya udah aku siapin ada 15 pilihan ganda di dalam PPT yang nanti aku saya kasih nanti sama juga ada jawabannya. Nanti di sini juga ada aku masukin contoh soal case study-nya yang kalian bisa nanti coba-coba kerjain di rumah gitu. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis, mungkin ku izin pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Semoga UTS-nya dapat 100 semua. Amin. Diubah ke PDF dulu nggak sih atau langsung PPT-nya? Bebas sih. Bebas sih. Hah? Itu mau kasih kalau kasih
Ya udah nanti filenya akan dibagi dalam bentuk PPTX. Nanti tenang kok, ini udah ada jawabannya kok nanti.